A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan lagi materi kita yang sesi kedua. Di hari kedua ini insya Allah. Insya Allah setelah itu nanti kita akan lanjut materi sesi ketiga berkaitan tentang branding. Materi kedua ini yang berkaitan dengan public relation akan disampaikan oleh Bang Farul Rozi, kurang lebih mungkin setengah jam. Dan untuk selanjutnya saya informasikan juga Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti malam kita akan adakan pertemuan khusus bagi Bapak Ibu yang berminat untuk sharing session nanti bersama ya Bung Ben. Insya Allah kita akan bahas tanya jawab ya kaitan dengan branding, dengan public relation, dengan fundraising. Insya Allah nanti Bung Ben akan membersamai Bapak Ibu sekalian. Waktunya sekitar pukul 20.30 insya Allah. Kenapa? Karena Senin dan mungkin minggu depan jadwal beliau sudah sangat padat karena ada beberapa agenda pelatihan. Jadi insya Allah ada waktu nanti malam kita kumpul insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat dan diberi kekuatan untuk kita nanti malam bertemu kembali insya Allah. Baik, untuk bersiar waktu kita langsung mulai lanjutkan materi kedua kita, sesi kedua bersama Bang Farul Rozi terkait dengan strategi public relation di masjid dan pondok pesantren. Kepada Bang Farul Rozi kami persilakan. Baik, jazakallah Bang Gun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat dan berkah selalu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini bersyukur kita nih ya. Alhamdulillah ini sholatnya 5 waktu. Jadi memang pelatihan ini cuma mengisi waktu sholat ya Bapak Ibu. Dan memang jeda ini memberikan kesegaran kembali ke seluruh organ tubuh kita ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah setelah kita sholat, kemudian beristirahat sebentar ya, Allah kembalikan lagi ya konsentrasi kita ya, semangat kita insya Allah untuk mengikuti hari kedua dan hari terakhir ya Bang Gun ya. Dan insya Allah nanti malam akan ada sharing session spesial juga untuk Bapak Ibu PMA semuanya. Semoga Allah mudahkan nanti kita untuk bisa me-wrap up ya Bang Gun ya, mengemas semua apa yang kira-kira menjadi hal penting yang mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dalam pendampingan berikutnya insya Allah. Bapak Ibu, sahabat PMA, izin untuk kita melanjutkan karena tadi di sebelum zuhur tadi kita sudah membedah dan berdiskusi tentang urgensi ya Bapak Ibu ya dari public relation. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya di lembaga masing-masing insya Allah untuk sudah perlahan ya step by step menyiapkan juga Bapak Ibu perangkat untuk public relation ini di lembaga kita. Nah, di lanjutan ini izin untuk kita langsung menuju ke contoh penerapan Bapak Ibu. Contoh penerapan ini insya Allah nanti akan kita coba ambil beberapa best practice ya Bapak Ibu ataupun pengalaman praktek yang telah dijalankan di beberapa masjid ya khususnya di Masjid Kapal Munzalan Indonesia yang mudah-mudahan ini bisa kita ambil ilmu dan inti penerapannya yang nanti sangat sebenarnya akan sangat fleksibel juga untuk diterapkan di lembaga selain masjid ya Bapak Ibu insya Allah ya. Karena memang secara umum sebenarnya sama dalam prakteknya insya Allah. Nah ini adalah contoh penerapan. Izin untuk kita langsung masuk Bapak Ibu. Nah di Munzalan ya dari guru-guru kita khususnya dari Ustaz Lukmanul Hakim dan para pimpinan itu menyampaikan atau menyederhanakan sebuah konsep public relation Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kan kita di awal telah melihat beberapa rumusan ataupun teori-teori dari public relation modern yang hari ini digunakan oleh banyak perusahaan besar.
di Munzalan sendiri ini disederhanakan Bapak Ibu. Walaupun intinya memang isinya adalah public relation dan marketing dengan kemasan yang lebih mudah dipahami dan sederhana. Yang disingkat dengan SSK. Ini juga tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Sasongko Jati tentang SSK ini. Apa itu SSK? SSK itu yang pertama adalah syiar, Bapak Ibu. Syiar ini menjadi satu hal yang selalu disampaikan berulang-ulang oleh Ustadz Lukman dan para pimpinan di Masjid Kapal Munzalan Indonesia ya, bahwa kita harus menyemarakkan atau menghadirkan syiar terkait dengan keislaman dan kemasjidan ini dengan sangat optimal Bapak Ibu ya. Dan ini memang akhirnya diwujudkan ya dalam berbagai model program ya melalui berbagai kanal sosial media ya. Kata kuncinya adalah bagaimana semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Nah, memang kebanyakan nih ya, Bang Gun dan Bapak Ibu sahabat semuanya, kadang-kadang ketika kita akan mensiarkan aktivitas dari mensiarkan lembaga kita ya, itu kadang-kadang kita bingung mau nge-share apa atau mempost apa misalnya di berbagai sosial media yang mungkin sudah Bapak Ibu punya di lembaga masing-masing ya. Sebenarnya adalah semua kegiatan Bapak Ibu yang hari ini relate atau sesuai dengan tujuan, visi dan misi dari lembaga kita ya, dan juga branding yang ingin kita bangun, itu yang menjadi konten yang bisa kita olah untuk kita publikasikan kepada masyarakat ya. Nah, sehingga kenapa ini akan sangat relate ke sana, agar kita memang benar-benar bisa mengukur Bapak Ibu syiar yang kita hadirkan ini memberikan dampak atau tidak ya, memberikan atau membangun citra yang lebih baik atau tidak. Maka memang perlu publikasi yang terencana ya. Mungkin di awal-awalnya Bapak Ibu di sosial media masing-masing ya, mungkin di masing-masing lembaga atau masjid itu semua di-post begitu ya. Nggak apa-apa Pak, ini di awal-awal ya namanya memang baru memulai ya, dan kita memang belum merencanakan ya apa yang penting, apa yang seharusnya untuk kita post ya, sehingga semuanya mungkin di-post. Nah, tapi setelah mudah-mudahan kita mengikuti PMA ini, kita akhirnya nanti bisa mengklasifikasikan konten-konten seperti apa yang harus dipost. Kalaupun harus dipost, dia harus dibarengi dengan narasi apa yang itu cocok dengan tujuan, misi, dan visi dari lembaga kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang syiar ini memastikan bahwa publikasi yang akan kita sampaikan ke publik ini harus terencana. Ya. Yang kedua, syiar ini juga mendorong kita untuk mengoptimasi Bapak Ibu kanal-kanal komunikasi. Ya. Dulu di awal-awal mungkin di Masjid Kapal Munzalan Indonesia itu juga tidak ada sosial media ya Bang Gun ya, tidak juga menggunakan sosial media yang semasif sekarang begitu ya. Jadi malah dulu dikenalnya dengan karena Masjid Kapal Munzalan Indonesia itu kan posisinya Bapak Ibu di tengah pemukiman non Muslim ya, di gang sempit Bapak Ibu. Jadi banyak masyarakat ketika itu yang menyampaikan bahwa nggak ada yang akan sholat di sana gitu ya. Tapi pewakibnya yaitu Toya dan Ustaz Lukman ketika itu punya visinya besar banget, Bang. Bangunannya boleh kecil tapi visinya besar gitu ya. Masjid ini harus jadi masjid multifungsi, harus jadi masjid multikontribusi, harus menjadi masjid yang ramah anak muda begitu ya. Padahal ketika ngomong tentang visi itu Bapak Ibu, jamaahnya nggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Ya memang ketika merintis kadang-kadang apa ya, ada ujian keyakinan ya atau keimanan kita terkait dengan kita melakukan proses dakwah ini ya. Mungkin nggak kelihatan di awal, tapi ketika kita sudah memulai biasanya nanti akan Allah tunjukkan jalannya ya. Maka alhamdulillah sebenarnya sudah sangat ready, semua kanal komunikasi sekarang sepertinya sudah sangat terhubung, dan hasil riset di beberapa lembaga riset internasional Bapak Ibu itu menyebutkan orang Indonesia itu ya itu menggunakan HP-nya di angka 6 sampai 8 jam Bapak Ibu per hari. Dan 3 sampai 4 jamnya itu dihabiskan untuk mengutak-atik sosial media ya. Maka kalau hari ini masjid kita ya, lembaga pesantren kita, kemudian lembaga pendidikan Islam kita itu tidak memanfaatkan dan mengoptimalisasi kanal-kanal komunikasi ini, khususnya sosial media ini,
untuk kita bisa mensyiarkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita jalankan di lembaga kita, itu sangat sayang sekali Bapak Ibu. Maka syiar ini dalam konteksnya menyampaikan dakwah ya, kemudian kebaikan ke sebanyak-banyaknya umat dan masyarakat, mau tidak mau akhirnya salah satu implementasinya adalah bagaimana mengoptimalkan juga kanal-kanal komunikasi yang hari ini sudah sangat lengkap dan tersedia free ya Bapak Ibu ya di hadapan kita begitu. Yang ketiga, syiar ini juga menjadi tagline-nya Masjid Kapal Muzalan itu di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di logo ya, itu ada tulisan dakwah terus tanpa henti ya. Kapan berhentinya? Kalau para pimpinan kami di Masjid Kapal Muzalan Indonesia ya, selalu menyampaikan kapan berhentinya? Berhentinya nanti ketika sudah mati begitu ya. Jadi syiar ini harus menjadi bagian dalam aktivitas manajemen lembaga kita, khususnya dari public relation yang nantinya insya Allah akan Bapak Ibu hadirkan di lembaga masing-masing. Yang kedua adalah silaturahim Bapak Ibu. Ya kita berbicara kalau di dunia modern ya adalah adanya kunjungan mitra misalnya begitu ya. Tapi dalam Islam sebenarnya konsep silaturahim ini sudah menjadi satu konsep yang juga didorong ya, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk kita lakukan, memperpanjang rezeki, memperpanjang umur silaturahim ini ya, dan membuka berbagai peluang. Nah kadang-kadang silaturahim ini menjadi kosong atau menjadi tidak terkonversi menjadi kebaikan karena memang kita nggak membawa sesuatu dalam proses silaturahim itu. Apa yang kami maksudkan tidak membawa sesuatu, kita nggak membawa tujuan, kita nggak membawa program, sehingga ini silaturahmi kita itu menjadi silaturahmi yang mungkin basa-basi aja ya Bapak Ibu ya, hanya sekedar menyapa ya. Padahal dalam konteks silaturahmi kita sebenarnya bisa mengolah silaturahmi ini menjadi berbagai kebaikan atau bisa mengkonversi berbagai hal ya. Nah, silaturahmi inilah kita bisa mengelola jaringan ya, meningkatkan hubungan ya. Kalau dalam Islam itu tidak hanya sekedar menyapa ya Bapak Ibu ya, tapi benar-benar menanyakan kabar ya dan lain sebagainya. Dan ini DNA-nya ada di Islam begitu ya. DNA PR ini benar-benar udah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Memberi hadiah ya. Memberi hadiah ini kan memperkuat ikatan hati ya Bapak Ibu ya. Dan kadang-kadang memang dalam kita mengelola lembaga, seringkali pendekatan kita adalah take and give ya. Take and give. Kita ngambil sesuatu dulu baru kita beri gitu Bapak Ibu ya. Padahal dalam konsep public relation salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah give and give ya. Give and give ya. Memberi dan memberi ya. Karena memang sunatullahnya ketika kita memberi nanti kita pasti akan mendapatkan ganti ya. Apakah lewat orang itu atau orang lain ya begitu Bapak Ibu. Maka kalau prinsip take and give ini kan prinsip yang akhirnya kita mulai berhitung sejak awal ketika kita melakukan proses mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang hari ini menjadi jejaring dalam lembaga kita ya. Maka Bapak Ibu ini prinsip-prinsip ini mudah-mudahan nanti juga bisa kita sampaikan ke tim kita di lembaga masing-masing ya, give and give gitu ya, jangan ragu untuk memberi, dan memberi itu nggak harus uang ya Bapak Ibu ya, memberi emas juga boleh atau memberi barang-barang berharga ya. Memberi ucapan selamat, memberi kata-kata bijak ya, ya tadi juga disampaikan oleh Ustaz Sasuko Jati ya, dalam hal-hal teknis bagaimana kita membangun dan mengelola hubungan begitu ya. Nah itu bisa kita atur ya, bisa kita susun pola pengelolaan hubungan ini ya, dengan benar-benar bukan menganggap akhirnya Anda ini ya, benar-benar kita melayani sebagai bentuk pelayanan kita kepada muslim dengan sebaik-baiknya tadi gitu. Dan akhirnya bisa juga sampai pada pelibatan Bapak Ibu. Tadi di awal sebelum kita istirahat saya menyampaikan kan banyak mungkin lembaga-lembaga kita ini agak bingung nih ya mengeksekusi karena keterbatasan SDM gitu ya. Nah, tadi kami sudah menyampaikan bahwa keterbatasan SDM ini bisa jadi bukan karena benar-benar SDM-nya tidak ada, tetapi mindset kita yang kita batasi Bapak Ibu ya. Mindset kita yang kita batasi. Kalau tadi misalnya masjid ya, jamaah misalnya kenapa ada sebuah masjid misalnya kenapa nggak bisa buat sosial media YouTube misalnya, kemudian kenapa nggak ada IG-nya begitu. Mungkin jawaban sederhananya nggak ada SDM, nggak ada orangnya. Padahal setiap Jumat itu ratusan anak muda ya, ratusan jamaah itu hadir di sholat Jumat. Ya. Dan itu sebenarnya dalam kacamata
kita udah datang ke masjid, Bapak Ibu. Mereka udah datang ke masjid kita, cuma setelah datang udah nggak diapa-apain gitu, nggak disapa, nggak diajak ngobrol, nggak ditanyain misalnya aktivitasnya apa, ya. Bahkan mungkin menggali lebih dalam terkait dengan kompetensi-kompetensi yang mungkin dimiliki oleh jemaah kita yang hari ini setiap pekannya atau setiap harinya itu datang dan melaksanakan ibadah di masjid, ya. Nah, proses konversi ini, atau kalau dalam biasanya Bung Ben atau Ustaz Umum menyampaikan proses Tai Chi Master ini ya, menyalurkan kompetensi-kompetensi ini sebenarnya nanti sangat bisa dimotori oleh public relation di masing-masing lembaga, Bapak Ibu, ya, atau di masjid kita, ya. Pelibatan-pelibatan ini. Saya ingin cerita juga sedikit nih, ini mungkin mengingatkan awal keterlibatan saya di Masjid Enterprise, Bapak Ibu. Saya awalnya memang menjadi sahabat ya, hanya hubungan pertemanan, tapi akhirnya dilibatkan untuk bisa mengikuti sebuah program pelatihan awalnya. Dan Masya Allah ya, melihat proses pelatihan itu akhirnya mulai mulai timbul kesadaran, mulai timbul pemahaman begitu ya, yang akhirnya Masya Allah ya mulai paham nih untuk bisa berkhidmat ya, kemudian menjadi bagian dalam dakwah kemasjidan misalnya. Dan prosesnya adalah dengan hal yang sangat sederhana, yang memberikan ruang bagi keterlibatan banyak orang, Bapak Ibu, ya, dalam mengambil bagian untuk beramal soleh lewat layanan lembaga yang hari ini kita punya. Nah, kadang-kadang kita juga mungkin masih khawatir ya membuka ruang-ruang ini ya, di tengah jamaah ya, atau di tengah masyarakat. Padahal sebenarnya mungkin banyak orang di luar sana yang pengen terlibat, Pak, cuman bingung mau masuknya lewat mana begitu ya. Maka PR ketika hadir dalam lembaga kita, mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk nanti untuk bisa menarik ya berbagai potensi yang ada di luar sana nanti untuk bisa menjadi bagian dalam pergerakan di lembaga Bapak Ibu masing-masing, insya Allah. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi Bapak Ibu ya. Tadi kalau kita ngeliat Ustaz Lukman pakai baju motor gede ya Bapak Ibu, Harley Davidson dan lain sebagainya ya. Ternyata masjid juga bisa terlibat ya, atau menjadi bagian dalam mendukung sebuah aktivitas dari sebuah komunitas ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata juga menjadi pintu untuk kita bisa memberikan syiar-syiar dakwah begitu ya. Nah, itu juga dilakukan. Kalaulah memang itu sebuah kebaikan, kenapa tidak kita dukung atau kita arahkan kepada kebaikan yang lebih besar. Nah, jadi kolaborasi sekarang juga menjadi satu kata kunci Bapak Ibu. Dan PR atau public relation ini adalah orang-orang ya yang sangat berperan dalam merajut ya kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, maka satu hal yang mungkin nggak bisa kita kerjakan sendiri saat ini oleh lembaga kita, ketika kita kolaborasikan dengan pihak lain, itu akhirnya bisa dikerjakan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, ini SSK ini menjadi konsep PR ya Bapak Ibu ya, dan marketing yang hari ini digunakan ya dan dijalankan oleh Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Dan ini Masya Allah ini juga mudah-mudahan bisa sama-sama kita terapkan Bapak Ibu di lembaga kita masing-masing. Nah, yang menjadi menarik Bapak Ibu kaitannya dengan bagaimana kita bisa benar-benar mengeluarkan potensi terbaik kita dalam PR. Ini sebagai contoh ya, dalam konteks misalnya Masjid Kapal Munzalan Indonesia ya. Selama ini mungkin di benak kita ketika berbicara masjid itu hanya tempat sholat ya Bapak Ibu. Tadi kita udah di awal udah ngecek persepsi ya, tempat ibadah, tempat kita melaksanakan sholat ya. Ada juga persepsi yang mungkin ada kesan-kesan negatif yang pernah dirasakan ya ketika berinteraksi dengan layanan di beberapa masjid misalnya. Tapi secara umum biasanya kita menganggap masjid itu adalah tempat sholat sahaja ya, atau tempat untuk tablik akbar begitu ya. Redefinisi terkait dengan makna masjid ini juga menjadi sangat penting untuk kita nanti bisa pahamkan kepada seluruh lapisan dalam manajemen lembaga kita Bapak Ibu. Kalau dalam konteks masjid ya, misalnya di Masjid Kapal Munzalan itu Ustaz Lukman itu mengembalikan atau meredefining ya pemaknaan tentang masjid itu dengan konteks yang ada di bawah ini Bapak Ibu ya. Masjid itu kata lainnya kan adalah Baitullah. Bait adalah rumah ya. Itu tempat kembali Pak ya. Jadi kita kalau udah jalan jauh-jauh itu biasanya tempat yang paling kita rindukan setelah kita katakan melakukan perjalanan ke kota lain itu adalah rumah ya, pengen balik ke rumah. Ya, segera pengen balik ke rumah. Maka Baitullah itu artinya terdiri dari dua suku kata, yaitu bait artinya rumah ya, tempat kembali. Kembali kepada siapa? Karena Baitullah itu kembali kepada Allah. Nah, ini
Ini aja pemaknaan atau meredefinisikan Baitullah aja ini udah langsung membuat rasanya otak kita udah langsung bisa berubah 180 derajat Bapak Ibu ya. Ternyata masjid bukan hanya tempat sholat, masjid ini tempat ya kita untuk kembali kepada Allah. Ya. Tempat untuk kita kembali kepada Allah. Ya. Nah, artinya ini harusnya didatangi oleh banyak orang, Pak. Karena semua orang itu idealnya adalah ya, akan kembali kepada Allah ya. Jadi semuanya akan datang ke masjid pada waktunya. Datang sendiri atau diantar kan gitu itu ininya Pak ya. Biasanya sering disampaikan oleh para penggerak masjid begitu ya. Nah, tapi proses redefining ini akhirnya memberikan kita energi Bapak Ibu untuk akhirnya memahami bahwa ketika kita sama-sama nih ya seluruh elemen dalam lembaga kita memahami misalnya dalam satu masjid memahami bahwa rumah masjid ini adalah rumah Allah, bukan rumahnya, bukan miliknya pengurus, bukan pemiliknya ketua yayasan begitu ya, tapi ini adalah miliknya Allah, rumahnya Allah. Karena ownernya Allah ya, maka kita yang hari ini dapat kesempatan untuk beriman di masjid ini adalah pelayannya ya gitu ya, pegawainya Allah lah begitu, yang hari ini dipercaya diberikan hidayah oleh Allah untuk mengelola rumahnya begitu ya. Nah, apa salah satu perannya adalah tadi melayani tamu-tamunya Allah begitu kan? Tamu-tamunya Allah ini kan datangnya dengan beragam ini ya Pak ya, beragam tujuan ya. Tapi secara umum tujuan adalah ingin beribadah, bertaubat dan memperbaiki diri ya. Maka bagaimana masjid kita benar-benar menjadi tempat yang sangat nyaman ya bagi siapapun untuk bisa beribadah, bertaubat dan memperbaiki diri dan kita bisa hadirkan dalam bentuk berbagai layanan dan apa namanya proses pengelolaan hubungan yang lebih baik. Nah, ini yang akhirnya nanti bisa memunculkan hadirnya berbagai layanan-layanan kreatif, Pak. Baik itu untuk marketing maupun public relation yang kita akan jalankan ya. Bagi saya pribadi Bapak Ibu konsep pemahaman terhadap definisi masjid sebagai Baitullah ini aja sudah langsung memunculkan begitu banyak ide, Pak. Untuk kita akhirnya bisa memunculkan pelayanan-pelayanan terbaik yang kita bisa hadirkan dari masjid ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga mendapatkan persepsi yang sama atau pemahaman yang sama insya Allah. Bagaimana dengan pesantren kita ya atau misalnya dengan lembaga kita? Hari ini kita coba gali lagi Pak nilai-nilai utama dari pesantren. Apa sih sebenarnya pesantren ini ya? Oh, ternyata pesantren ini kan untuk mendidik generasi-generasi Islam ke depannya agar jadi pemimpin-pemimpin umat ya. Akan jadi ulama-ulama ya. Maka hari ini Bapak Ibu yang berkhidmat di pesantren itu sebenarnya bukan hanya sekedar menjalankan aktivitas rutin menyediakan layanan pembelajaran, tapi kita hari sebenarnya sedang mencetak pemimpin-pemimpin umat di masa depan. Kita sedang mencetak ulama-ulama besar di masa depan begitu. Nah, energi itu Bapak Ibu meredefinisikan peran dan tujuan atau visi dari lembaga yang hari ini kita jalani itu biasanya akan memberikan kita begitu pemahaman yang lebih luas ya dari apa yang mungkin hari ini kita pahami terkait dengan lembaga kita. Nah, ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bersama tim di lembaga masing-masing boleh meredefining lah ya Bapak Ibu ya. Kalau masjid, insya Allah kalau di Masjid Enterprise sudah sangat banyak video-video seminar kemasjidan dan kemudian juga ada pelatihan yang kita sediakan memang untuk membawa ya atau mengajak berbagai pengurus dan takmir masjid itu untuk bisa bertransformasi menjadi masjid yang makmur berkah berlimpah ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin di pesantren lembaga pendidikan Islam juga mudah-mudahan bisa mengajak nih teman-teman. Kita nih pesantren ini sebenarnya apa sih begitu ya? Ngapain sih? Apakah hanya sekedar nyediain membuka pendaftaran, kemudian nutup pendaftaran, nyediain guru, apakah sesederhana itu gitu ya? Kalau sederhana itu akhirnya kita nggak akan menemukan sesuatu yang besar yang kita bisa sampaikan ke publik Bapak Ibu ya. Maka penting untuk nanti kita bisa meredefining ya makna dari kelembagaan yang Bapak Ibu jalani hari ini di lembaga masing-masing insyaallah. Nah, intinya tadi sebagai jembatan amal soleh Bapak Ibu, mau di masjid kah, di pesantren kah, di lembaga pendidikan, kita tadi disampaikan oleh Saluman menjadi jembatan amal soleh. Dan kemudian ilmu yang hari ini kita pelajari di PMA ini menjadi ilmu marketing amal soleh kita ya, insyaallah. Untuk bisa menghadirkan lembaga yang terbaik layanan yang terbaik. Nah, di Masjid Kapal Muzalan Indonesia sendiri salah satu kalau boleh bilang citra atau image yang kita yang ingin disampaikan ya Bapak Ibu ya dihadirkan ke publik itu dirumuskan dalam satu kata ya.
yaitu namanya Masjid Romantis. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar di berbagai masjid yang lain. Kebetulan juga di sini ada Buya ya, Buya Yasril ya. Beliau adalah pengelola masjid di Masjid Fathahillah Tanah Abang. Awalnya Masjid Tanah Abang ini kan memang unik ya Bapak Ibu ya. Ini berada di lantai, saya lupa lantai 13 kalau saya tidak salah ya, di pertokoan Tanah Abang begitu ya. Lantai 12. Bukanya cuman lantai 12 ya Ustaz ya. Bukanya cuma 2 Iya. waktu kalau saya tidak salah ya. Tapi Masya Allah tabarakallah, walaupun bukanya 2 waktu ya, berada di atas pertokoan ya terbesar kalau boleh dibilang ya, salah satu pertokoan terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di Asia Tenggara ya, di konveksi begitu ya. Ini ternyata kemarin ini membrandingkan diri ya Bapak Ibu sebagai Masjid Sandang Indonesia ya. Masjid Sandang Indonesia, karena memang Masjid Fathahillah saya cek itu cukup banyak di Jakarta ya, karena mungkin historinya juga cukup panjang dan heroik mungkin ya, sebagai salah satu pahlawan di Indonesia begitu ya. Jadi cukup banyak juga masjid atau surau yang di Jakarta itu bernama Masjid Fathahillah. Nah, ini kalau kita ketik Masjid Fathahillah mungkin munculnya sangat beragam. Tapi alhamdulillah Masjid Fathahillah Tanah Abang ini insya Allah pelan-pelan lagi sedang membangun brandingnya Bapak Ibu menjadi Masjid Sandang Indonesia ya. Yang ini akhirnya masjid yang menggerakkan para pengusaha yang ada di Tanah Abang ini untuk juga terlibat dalam berbagai kegiatan dakwah kemasjidan Bapak Ibu ya. Jadi sedikit cerita ya Bapak Ibu ya, di Tanah Abang itu masyarakat ataupun pengusaha-pengusahanya itu kalau diajak, ini saya mendengar dan menyampaikan ulang cerita dari Buya Yasril, kalau diajak nyumbang Bapak Ibu ke masjid itu biasanya nyumbangnya cuma 10.000, 20.000, 50.000 begitu, nggak terlalu gede lah gitu ya. Tapi kalau diajak nyumbang pakaian Bapak Ibu itu bisa 1 karung, 2 karung, bahkan berbelas-belasan karung begitu. Jadi jauh lebih mudah gitu ya untuk menyumbang berkarung-karung pakaian daripada menyumbang uang. Ternyata memang pendekatannya berbeda begitu Bapak Ibu ya. Karena masjid ini berada di atas para pengusaha konveksi, akhirnya pendekatannya juga memerlukan pendekatan public relation yang juga khusus ya. Nah, alhamdulillah Bu Yasril akhirnya bersama teman-teman pengurus membuat berbagai program yang itu bisa melibatkan berbagai pengusaha untuk menjadi bagian di dalamnya, dan kemudian beberapa waktu yang lalu juga mendeklarasikan Bapak Ibu sebagai Masjid Sandang Indonesia. Dan Masya Allah tabarakallah, masjid ini sekarang sudah mengirim mungkin ratusan bahkan ribuan pieces pakaian ke berbagai pondok pesantren dan berbagai masjid di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Masya Allah tabarakallah. Nah, ini kan menarik ya Bapak Ibu ya. Yang awalnya mungkin definisinya masjidnya biasa, tetapi akhirnya ketika mendefinisikan ulang, kemudian melihat analisa situasi yang terjadi di dalam konteks di mana masjid itu berada, akhirnya muncul program-program yang Masya Allah tabarakallah hari ini menjadi bisa memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk masjid yang berada di pertokoan Tanah Abang, tapi juga sampai ke seluruh Indonesia ya. Nah, di Masjid Kapal Menjalan sendiri Bapak Ibu, salah satu program ya, dan kemudian ini juga jadi semacam menjadi branding ya Bapak Ibu yang dimunculkan dalam berbagai media komunikasi kita, yaitu adalah Masjid Romantis ya. Nah, karena tadi memang definisi kita terhadap masjid sudah berubah, ya masjid ini harus jadi masjid yang benar-benar membuat orang itu nyaman ya untuk kembali ya, nyaman untuk berada di sana, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa malu ya. Maka akhirnya masjid ini harus jadi masjid yang ramah. Nah, kata kuncinya ada di kata ramah ya. Dan ini dirumuskan oleh para pimpinan kita menjadi masjid romantis Bapak Ibu. Ini kalau romantis ini ternyata singkatannya Bapak Ibu ya, yaitu masjid yang ramah orang muda, ramah musafir, ramah anak-anak, ramah tetangga sekitar, dan ramah disabilitas. Masya Allah tabarakallah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar ada ramah masjid yang romantis seperti ini, kira-kira merasa senang nggak ingin berkunjung begitu Pak? Atau ada merasa khawatir nggak untuk berkunjung? Kalau ada masjid yang misalnya menampilkan masjid romantis ini, dan kemudian tahu kita berada di situ, merasa pengen berkunjung nggak atau merasa nyaman nggak untuk bisa berkunjung? Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Nyaman, Kak. Saya sering Nyaman ya? Masya sering ke Allah. Al-Falah Sragen. Siap. Ya, kalau di Al-Falah itu masjid ramah segalanya, Bu. Ya, makan Semuanya ramah. Oh, makan. itu Masya Allah tabarakallah. Ya, artinya siap untuk memastikan keramahan atas segala aspek yang dihadirkan di masjid ya. Nah, Masya Allah. Artinya Bapak Ibu ini sangat luas, kita bisa mengemasnya. Ini kan bagaimana proses mengemas ya Bapak Ibu? Mengemas
substansi dari apa yang kita komunikasikan ini menjadi sesuatu yang lebih menarik ya. Bisa aja sih sebenarnya menjadi masjid ramah begitu ya. Tapi karena memang kita pengen mengakomodir beberapa hal ini, akhirnya dikemas menjadi satu kata yang lebih apa namanya, kalau boleh dibilang ini atraktif lah ya, lebih menarik bagi siapapun yang mendengar dan melihatnya. Itu masjid romantis. Nah, ketika branding ya atau citra terkait dengan masjid romantis ini dimunculkan Bapak Ibu, ini akhirnya menjadi landasan bagi para pengurus ya, bagi para pengelola atau takmir masjid itu untuk meng-create program-program Bapak Ibu ya. Nah, maka lahirlah berbagai program yang memang menjadi implementasi ya, mengimplementasikan wujud dari ramah orang mudanya ya. Lahirlah banyak program yang menjadi wujud ramahnya masjid kepada para musafir ya. Nah, ini contoh dari implementasi programnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita udah mengemas apa yang mau kita komunikasikan kepada publik, dan kalau akan lebih baik ketika kemasan itu akan jauh dibuat dengan rangkaian kata yang lebih menarik ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau Ustadz Lukman itu Bapak Ibu, Masya Allah tabarakallah ya, dan para pimpinan tuh jago-jago dalam mengemas kata-kata yang menarik seperti ini Bapak Ibu bagi publik ya. Ada romantis, ada SSK, ada TMBA, itu jadi mudah diingat Pak ya. Karena tabiatnya kita itu ya, kebanyakan manusia itu memang agak sulit mengingat dengan sesuatu yang nggak berkesan Bapak Ibu ya. Maka dalam konsep kita berkomunikasi kepada publik, apa yang harus kita sampaikan itu kalau bisa dibuat sederhana dan berkesan Pak. Karena kalau tidak sederhana dalam artian rumit ya, dan tidak memberikan kesan, akhirnya akan sulit untuk diingat ya, sulit untuk melekat di benak banyak orang ya. Maka Bapak Ibu nanti yang keluar dari masjid kalau bisa sesuatu yang mudah diingat ya, sederhana tetapi berkesan Pak. Itu beberapa tips yang mudah-mudahan nanti bisa pelan-pelan nanti kita coba praktekkan ya. Nah, ini masjid romantis. Gimana implementasinya Bapak Ibu? Dan ini keluar dalam bentuk berbagai program Pak. Kenapa? Karena ini yang harus memperkuat dari branding atau citra yang ingin dibangunkan Bapak Ibu. Masjid romantis ya harus benar-benar ramah kepada anak muda. Masya Allah tabarakallah, Masjid Kapal Munzalah Indonesia ini hampir mungkin lebih dari 80%-nya itu digerakkan dan dikelola oleh anak-anak muda Pak dari seluruh Indonesia ya. Kemudian program-programnya juga berbagai kajian juga itu banyak yang disediakan untuk tema-tema yang memang dibutuhkan oleh anak-anak muda ya. Kalau dulu di saat Ustadz Lukman merintis berbagai program di awal, dulu ada namanya program private course. Itu memang program yang dikhususkan untuk diikuti oleh anak-anak muda. Nah, alhamdulillah sekarang ustadz-ustadznya udah makin banyak Bapak Ibu. Ustadz-ustadz mudanya yang hari ini memberikan ilmunya di Masjid Kapal itu sudah semakin banyak dengan berbagai tema yang itu relate dengan kebutuhan umat ya, khususnya untuk anak-anak muda ya. Ada anti baper ya, ada beranda. Ini kajian-kajian yang memang dikhususkan untuk anak muda. Biasanya anak muda ini kan kaitannya tentang masalah percintaan ya Bapak Ibu ya. Nah, kajian-kajiannya juga dikemas dengan bahasa-bahasa yang memang mudah dipahami oleh anak muda. Kemudian bagaimana dengan ramah anak-anaknya? Masya Allah tabarakallah ya. Ini juga diwujudkan dengan berbagai program Bapak Ibu. Salah satu contoh program yang Ramadan ini juga dijalankan di Masjid Kapal Munzalah itu adalah namanya program Anak Cinta Masjid Pak. Jadi anak-anak yang hari ini bersemangat ya untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan itu juga diberikan berbagai program dan kegiatan yang membuat mereka akhirnya bisa mendapatkan berbagai ilmu ya, dan kemudian inilah saatnya juga kita memberikan berbagai arahan-arahan dan didikan kepada mereka ya di masjid kita ya. Nah, harapannya supaya mereka memang benar-benar cinta ke masjid ya, senang di masjid, dapat hadiah di masjid, dapat makan di masjid, enggak dimarahi di masjid, dapat ilmu di masjid. Anak-anak ini dapat semuanya di masjid gitu ya. Maka kalau mereka sudah dapat semuanya di masjid, insya Allah ketika mereka beranjak besar, mereka akan tahu mana yang harus mereka sering datangi Bapak Ibu. Anak-anak ini karena hatinya sudah merasa nyaman, sudah merasa dapat banyak hal di masjid, insya Allah ketika besar mereka akan senantiasa tertaut hatinya di masjid. Nah, maka masjid ramah anak itu akhirnya memang nanti akan dimunculkan dengan berbagai program. Bahkan masak-masaknya ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini yang masak juga anak-anak Pak. Setiap Sabtu, Sabtu seperti kemarin ya, karena ini bulan puasa, jadi biasanya
hari-hari lain sebelum puasa itu ada namanya live cooking. Jadi ini yang masak biasanya ada memang chefnya, tetapi juga anak-anak juga dilibatkan untuk bisa menjadi bagian dalam penyiapan jamuan yang disiapkan untuk jamaah, Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi bukan dilarang Pak anak-anak ini terlibat, bahkan mereka diajak untuk bisa melayani jamaah. Tentunya untuk hal-hal yang tidak terlalu berbahaya ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang berbahaya itu didampingi dengan yang orang dewasa atau ahlinya ya. Dan berbagai program lain. Nah ini bagaimana dengan program ramah tetangga sekitar? Alhamdulillah salah satu bentuk programnya itu adalah dengan tetangga baik atau tetangga bahagia Bapak Ibu. Jadi secara rutin Masjid Kapal Munzalan itu memberikan beras ya dan kemudian buah-buahan segar Pak kepada tetangga. Tetangga ini berarti 40 rumah yang ada di sekitaran masjid. Dan for your information Bapak Ibu, 80% atau hampir 90% tetangga Masjid Kapal Munzalan itu adalah non-muslim semuanya Pak. Ya. Tapi Masya Allah karena memang visinya tadi ya, ataupun misinya adalah untuk menjadi masjid yang ramah tetangga sekitar, yang muslim atau non-muslim itu diberikan juga berbagai hadiah, yaitu dalam bentuk beras dan buah-buahan segar Pak. Ya, buah-buahan segar. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Jadi walaupun aktivitas Masjid Kapal Munzalan itu cukup padat, para tetangga Alhamdulillah tetap mensupport ya berbagai kegiatan dan bahkan juga menjadi bagian ya khususnya yang muslim dalam berbagai kegiatan dijalankan di Masjid Kapal Munzalan. Dan ini berbagai program lainnya. Nah, maka Bapak Ibu, ini program-program ini tentunya adalah perlu diatur, Pak. Jadi bukan ketika kita menyiapkan brand programnya misalnya besarnya program Masjid Romantis dengan turunan ramah anak orang muda, ramah anak-anak, maka program-program yang muncul ya, yang dimunculkan oleh PR walaupun nanti akan berkolaborasi juga dengan berbagai bidang yang lain, itu adalah program-program yang harus berbasis pada misi ini, Pak. Maka nanti yang dirasakan oleh masyarakat benar nih, ya, masjid ini masjid yang romantis, begitu. Maka nggak boleh berbeda atau nggak boleh keluar track, Pak. Karena kalau keluar track akhirnya tidak memperkuat image ataupun citra yang ingin kita bangun di tengah-tengah masyarakat terhadap program utama yang kita hadirkan, insya Allah. Nah ini contoh penerapannya. Ada lagi sebenarnya Masjid Bestari, tapi ini lebih kepada bagaimana membuat jamaah ini merasa nyaman ya Pak ya. Toiletnya bersih, tempat wudhunya bersih, sajadahnya bersih, nggak ada pasir-pasirnya, nggak ada debu-debunya ya Bapak Ibu ya. Di Masjid Kapal Munzalan itu, Masya Allah, hampir tiap hari anak-anak main Pak. Tapi hampir setiap hari juga takmirnya itu ya, atau pelayan Baitullahnya itu membersihkan dan kemudian memastikan bahwa tidak ada sampah ataupun debu-debu yang nantinya membuat jamaah itu merasa tidak nyaman ya. Sejuk, AC ya, karena banyak masjid mungkin AC-nya cuma jadi pajangannya Bapak Ibu. Ada AC tapi nggak pernah dihidupkan gitu. Maka gimana kita bisa menjadi Masjid Bestari? Maka karena sudah menjadi brand atau misi dari Masjid Kapal Munzalan menjadi Masjid Bestari, maka AC-nya juga hampir 24 jam Bapak Ibu ya. Itu mungkin sudah di atas jam 9 malam itu baru AC-nya dipadamkan ya. Kalau dalam Ramadan ini mungkin AC-nya nggak padam ya karena ada banyak jamaah yang beraktivitas begitu membaca Al-Quran ataupun melaksanakan kegiatan yang lain ya, sholat dan lain sebagainya. Ini Masya Allah. Nah ini Masjid Bestari Pak. Jadi Masjid Romantis dan Bestari Bapak Ibu nanti bisa lihat di kanal-kanal sosial media nanti pasti ada Masjid Romantis dan Masjid Bestari. Program-programnya juga akan berkaitan dengan ini juga gitu ya. Untuk memastikan bahwa apa yang kita komunikasikan ke publik itu sejalan Pak ya. Atau terintegrasi dengan berbagai kegiatan dan tentunya untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai ya, oleh masjid atau oleh lembaga kita insya Allah. Nah ini adalah berbagai contoh Bapak Ibu, official IG ya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana keseragaman warna misalnya ya. Kemudian juga informasi yang ditampilkan itu relate ya. Dan ini adalah arahan-arahan dari public relation Pak. Karena kalau beda-beda dalam satu kanal, kalaupun ada kanal resminya biasanya ini akan distandarisasi ataupun disamakan agar apa yang kita sampaikan ke publik itu tidak ada yang bias atau berbeda satu sama lain. Nah, ini usahakan untuk tidak berbeda satu sama lain. Nah, ini berbagainya nanti Bapak Ibu silakan untuk bisa mengunjungi ya, melihat langsung supaya Bapak bisa melihat, terinspirasi dan mungkin juga bisa pelan-pelan nanti melakukan perbaikan-perbaikan dari kanal sosial media yang Bapak Ibu punya di lembaga masing-masing insya Allah. Karena kalau dibahas detail mungkin butuh sesi khusus ya Bang Gun ya untuk kita bisa membedah bagaimana
pengelolaan sosial media yang sangat apa ya, yang lebih baik ya di lembaga kita. Tapi insya Allah dengan kita melihat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti udah dapat gambaran tentang bagaimana standar pengelolaannya insya Allah. Kemudian ini juga ada official website ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di lembaga masing-masing, apakah sudah ada yang punya website Bapak? Saya izin bertanya dulu. Adakah Bapak Ibu yang hari ini hadir di PMM ini yang lembaganya, baik itu masjid ataupun pesantren yang sudah punya website? Kalau ada boleh dituliskan Pak. Ya. Di kolom chat ada dan mungkin link websitenya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau belum ada juga nggak apa-apa. Insya Allah nanti mudah-mudahan nanti bisa dihadirkan nih. Udah ada yang baru buat. Ada yang sudah Bahrus Syifa, Masya Allah. Oke, boleh di-share ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa jadi inspirasi bagi sahabat-sahabat PMA yang lain untuk bisa meniru ya kebaikan. Nah, kenapa website ini penting Bapak Ibu? Karena kalau di sosial media kadang-kadang informasi yang ditampilkan itu kan sangat bervariasi ya Bapak Ibu, dan kadang-kadang sulit untuk dikategorisasi. Ya. Kalau kita ingin cari informasi kadang-kadang agak sulit ya, karena memang di sosial media itu tidak dimungkinkan kita untuk mencari informasi yang lebih spesifik ya. Nah, maka official website ini menjadi penting agar kita bisa menampilkan informasi yang akan kita sampaikan ke publik ini dengan lebih terstruktur dan sistematis Bapak Ibu ya. Nah, dan kemudian lebih lengkap. Nah, lebih lengkap ini artinya utuh ya, kita bisa menampilkan berbagai informasi penting dari lembaga kita ini kepada publik ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu juga nanti bisa mengunjungi official website dari Masjid Kapal Muzalah Indonesia ya, apa saja yang ada di sana, ada lembaganya, ada programnya, ada berbagai berita dari kegiatan yang juga diadakan ya Bapak Ibu. Nah, ini insya Allah layaknya kantor, ini kantor virtual Pak ya. Kantor virtual itu adalah kantor yang nggak perlu kita datangin secara fisik, tapi kita bisa merasakan berbagai informasi ya, layanan yang dihadirkan oleh lembaga itu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dimudahkan juga, nanti udah punya website. Yang udah punya mudah-mudahan nanti insya Allah websitenya bisa terus diperbaiki untuk bisa menampilkan berbagai informasi yang bermanfaat bagi publik ya. Kemudian ini juga ada official Facebook, fanspage ya, karena memang kalau untuk lembaga pesantren misalnya Bapak Ibu ya, atau masjid ini kebanyakan adalah yang berinteraksi dengan masjid atau pesantren adalah orang-orang yang berumur katakanlah di atas 25 tahun ya, yang biasanya lebih banyak menggunakan Facebook ya. Kalau IG itu rank umurnya biasanya 25 sampai 35 tahun, sedangkan Facebook ini umurnya lebih ke atas, Pak. Di angka umur 30 mungkin 30 35 sampai dengan 50-an tahun ya. Maka Bapak Ibu bisa membuat kanal Facebook ini nanti untuk bisa membangun hubungan dan komunikasi dengan pihak-pihak yang rank umurnya biasanya di atas 30-an tahun ke atas, Pak. Ini biasanya pakai Facebook ini di rank umur 30 tahun ke atas. Ya. Dan juga salah satu yang kita rekomendasikan Bapak Ibu dalam pelatihan ini adalah YouTube Bapak Ibu. Dan ini semuanya dibuatnya gratis semua ya. IG gratis, Facebook gratis, YouTube juga gratis. Kalau website memang berbayar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau gratis kita bisa menggunakan yang berbasis Blogspot ataupun WordPress ya. Nanti kalau udah mulai rapi, udah mulai ada dana yang bisa dialokasikan, kita bisa upgrade menjadi website yang berbayar insya Allah. Jadi nggak perlu langsung website yang berbayar Pak, jika memang masih sedang tahap kita membangun kanal-kanal awal ya. Kita bisa pakai yang gratis dulu, nanti baru udah tersedia uangnya kita bisa upgrade ke yang berbayar atau yang lebih profesional insya Allah. Baik, sebagai penutup Bapak Ibu, ini adalah 4 langkah dari proses PR ya. Secara sederhana 4 langkah ini adalah kita benar-benar harus memahami konteks kita ke dalam Pak dari lembaga yang hari ini kita kelola, dan kemudian mengupdate-nya dengan apa yang sedang terjadi di dunia luar Pak. Jadi tahapan atau proses pertamanya adalah kita menganalisa situasi. Hari ini lembaga kita ini sudah ada di mana posisinya? Apa yang rasanya masih belum maksimal? Jamaah hari ini sudah dikelola dengan baik belum? Database-nya sudah ada belum? Kalau belum ada, kira-kira bagaimana membangun database-nya? Kalau udah ada database-nya, gimana kita membuat program yang bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan para jamaah? Apakah akan ada kunjungan tiap pekan ke rumah jamaah misalnya, gitu ya? Nah, ini kita harus benar-benar menganalisa situasi kita dan kemudian mengupdate-nya dengan dunia luar, ya. Sehingga nanti kita akhirnya bisa merumuskan program-program
yang itu benar-benar dibutuhkan. Kenapa seringkali banyak program itu sepertinya tidak disambut baik oleh publik? Karena kita seringkali membuat atau menyusun program itu hanya dengan kacamata dan apa yang kita alami ke dalam, Pak, tidak keluar, begitu ya. Nah, maka penting nanti kita melakukan proses komunikasi survei misalnya ke jamaah. Kira-kira kalau kami kunjungan ke rumah, jamaah bersedia nggak ya, gitu ya? Kalau memang bersedia, kira-kira apa namanya di waktunya kapan. Jadi kita bisa membangun komunikasi di awal sehingga nanti program-program yang kita bisa hadirkan itu bisa tepat sasaran, Pak. Nah, tadi saya garis bawahi banyak program akhirnya tidak disambut oleh publik ya karena memang public relation-nya tidak mengkaji ya, tidak mengkaji dari sisi kacamata konsumen atau jamaahnya ya. Jamaah ini kan konsumen ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cuman fokus pada kacamata kita, tidak pada kacamata konsumen yang dalam hal ini adalah jamaah kita ya. Nah, maka nanti program ketika udah dianalisa Bapak Ibu nanti bisa kita lanjutkan dengan menyusunnya dalam bentuk tujuannya apa ya, tindakan yang mau kita buat apa dalam bentuk program-program, strategi nanti bisa merilis programnya seperti apa, taktiknya agar program ini bisa berjalan dengan baik nanti seperti apa ya. Dari situasi yang sudah dianalisa sebelumnya. Baru setelah itu akan proses implementasinya atau pelaksanaannya Bapak Ibu. Ini juga kita harus memikirkan siapa nih yang harus mengerjakannya atau yang akan menyampaikannya ya. Kapan waktunya, di mana tempatnya dan bagaimana caranya ya. Nah, proses penerapan ini mungkin di awal-awal akan ada banyak kekurangan, tapi insya Allah ketika nanti masuk pada proses keempat, evaluasi Bapak Ibu, nanti kita akan bisa melakukan proses penilaian seluruhan tahapan dari public relation yang kita lakukan dalam berbagai program kita, kemudian baru mengambil feedback-nya Pak, atau perbaikan-perbaikan yang kita bisa lakukan untuk proses public relation kita berikutnya insya Allah. Nah ini 4 langkah prosesnya, nanti Bapak Ibu akan sudah kita siapkan form untuk Bapak Ibu bisa isi dan contoh pengisiannya, sehingga nanti udah bisa mulai disusun ya Bapak Ibu, sesuai dengan kemampuan kita, nanti ini akan jadi bahan yang mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan ke depannya insya Allah. Ya, dalam pertemuan-pertemuan yang mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi oleh Masjid Enterprise ya. Atau nanti malam ya, kalau bisa nanti malam udah bisa dibawa untuk didiskusikan atau disampaikan dengan Yai Bung Ben. Nah, slide terakhir ini Bapak Ibu, langkah memulai dan tips insya Allah. Yang pertama adalah bentuk tim Pak. Siapa timnya? Gak usah nunjuk siapa-siapa dulu, kalau bisa langsung nunjuk ke diri sendiri Pak. Insya Allah hari ini saya jadi PR Masjid Fathahillah Tanah Abang. Insya Allah hari ini saya jadi PR Masjid Al-Murabbi. Ya. Udah, kita PR-nya. Ya. Kemudian tadi kan udah disampaikan apa skill-skill yang dibutuhkan. Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat jurnalistik, ya komunikasi visual. Kira-kira kita coba bayang-bayangin Pak, dari jamaah kita, dari orang yang selama ini berada dalam circle dari aktivitas kelembagaan kita, siapa-siapa yang kira-kira ya punya kompetensi tersebut untuk kita bisa ajak ketemuan gitu ya, silaturahmi dulu ya. Uji kemampuan komunikasi dan public relasi Bapak ke orang-orang yang mau diajak menjadi bagian dalam tim public relation lembaga Bapak Ibu ya. Jadi diuji dulu Pak. Sebelum kita nanti menghadirkan orang-orang yang bisa membantu public relation kita uji coba dulu kemampuan public relation kita. Mengajak orang-orang yang punya kompetensi, yang bisa membantu untuk jadi bagian dalam tim, untuk bisa mau dan mau bergabung. Nah, ini tantangannya nih, untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, apakah harus semuanya? Bapak Ibu boleh prioritaskan Pak, mana yang paling penting. Misalnya Bapak satu, butuh orang yang punya kemampuan komunikasi. Kalau di Al-Falah Sragen ini saya pernah dengar cerita dari Ki Kusnadi ya Bapak Ibu ya. Beliau itu kalau untuk keliling-keliling ke rumah jamaah atau ke rumah muslimin itu selalu bawa 1 orang Pak. Jadi ada 1 orang teman yang beliau beri gelar SPD Pak, sarjana pokoknya pembaca doa lah gitu, ahli pembaca doa. Karena jamaah Pak, kalau kita datang, orang masjid datang ke rumah jamaah, itu nggak perlu bawa apa-apa Pak. Bawa doa aja itu doa. Masya Allah, tabarakallah, bahagianya jamaah kita. Jadi kalau saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Ki Kusnadi waktu kami bertemu di Yogyakarta, beliau itu selalu membawa orang yang ahli baca doa Pak. Jadi kalau datang rumah jamaah, ngobrol-ngobrol, cerita program, di ujungnya Pak, doa Pak. Mendoakan jamaah. Wah itu Pak, biasanya habis doa Pak, jamaah itu langsung keluar Pak. Keluar donasinya, keluar supportnya Pak, tanpa diminta. Tanpa diminta. Ini boleh dipraktekkan Bapak Ibu. Ya.
Jadi paling minimal Bapak Ibu harus punya mengajak satu orang tim yang punya kemampuan komunikasi luas dan ramah ya, yang bisa jadi teman Bapak Ibu nanti untuk bisa membangun hubungan ya, silaturahmi dengan berbagai pihak yang insya Allah nanti bisa mendukung aktivitas program ya di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu cari tim yang punya kemampuan komunikasi visual ya, yang bisa desain Pak. Ya. Desain ini alhamdulillah Pak, kalau udah bisa desain satu, insya Allah bisa untuk semua. Ya. Misalnya kalau dia udah bisa desain untuk flyer dan brosur, insya Allah nanti dia bisa juga membantu untuk memperbaiki visual dari sosial media, khususnya di Instagram dan Facebook Bapak Ibu. Ya. Nah memang biasanya beruntung kalau Bapak Ibu nanti juga punya yang bisa mengedit video misalnya ya. Nah insya Allah. Tapi Pak, Bu, rata-rata anak muda sekarang itu punya kemampuan mengedit video Pak. Insya Allah. Kalaupun mereka belum bisa, biasanya sangat cepat dan sangat mudah mereka untuk bisa belajar. Kalau kita mungkin yang sudah berumur ini perlu waktu yang cukup panjang, tapi kalau anak muda, asal mereka diberikan arahan untuk mempelajari sesuatu, mereka bisa menguasai itu dengan jauh lebih cepat daripada kita, Pak. Maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu nanti untuk bisa membuka ruang ya pelibatan dari anak-anak muda yang ada di sekitaran lembaga Bapak Ibu ya, artinya di circle masjid, pesantren ataupun lembaga pendidikan Bapak Ibu ini untuk bisa ikut terlibat dalam amal soleh yang akan digerakkan begitu ya. Yang kedua Bapak Ibu susun perencanaan Pak. Nah insya Allah template perencanaannya udah kami siapkan, Bapak Ibu nanti tinggal mengisi ya. Bagaimana cara menyusunnya? Kata kuncinya adalah Bapak Ibu tentukan skala prioritas ya dari branding ya atau tujuan utama yang mau dicapai oleh lembaga ya. Nanti akan keluar dengan turunan-turunan program Bapak Ibu. Jadi jangan sampai visi lembaga apa, programnya apa ya. Branding lembaga apa, programnya apa, enggak relate. Public relation adalah pihak yang akan mensinergikan ini Bapak Ibu. Agar semua program yang hari ini keluar dari lembaga kita itu harus relate dan memastikan itu bisa menjadi bagian dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dari lembaga kita. Kalau enggak delete Pak, itu enggak di ACC sama public relation harusnya ya. Kalau ada program-program yang ternyata tidak relate dengan tujuan utama dari lembaga atau kaitannya tentang branding yang sedang dibangun, maka itu bisa saja di hold atau ditahan terlebih dahulu ya. Karena itu akan tadi Pak tidak membantu menuju pada capaian visi, misi dan tujuan atau bahkan bisa mengganggu ya citra yang sedang dibangun oleh PR lembaga kita ke publik insya Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu tipsnya bangun narasi, bentuk brand program ya, susun program harian, pekanan dan bulanan, dan tetapkan kanal komunikasi yang akan digunakan. Nanti tampilan template-nya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan template-nya akan seperti ini ya. Nanti apa brand program yang Bapak Ibu ingin munculkan. Kalau tadi misalnya di Munzalan ada ramah orang muda ya Pak ya, berarti programnya nanti keluar programnya misalnya ada kajian anti baper misalnya ya Bapak Ibu, yang hariannya programnya apa, yang pekanannya programnya apa, yang bulanan programnya apa. Jadi nanti akan ada mungkin program-program yang berbeda, event-event yang berbeda itu berbasis pada durasi ya atau jangka waktu programnya. Nanti kanalnya, promosinya atau menyampaikan ke publiknya itu lewat kanal yang mana nanti juga Bapak Ibu bisa petakan ya. Nah nanti contoh pengisiannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah alhamdulillah insya Allah ini sudah disediakan oleh kami dari Majid Enterprise ya kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti tinggal mengisi ya. Jangan takut tuh mengisi Pak karena belum terlaksana. Karena kadang-kadang kita takut tuh ngisi Bapak Ibu ya. Padahal ini belum dilaksanakan. Karena belum dilaksanakan ya tulis saja dulu Pak. Kalau salah nanti dihapus atau di print dengan yang baru Pak. Ya. Jadi di awal ini jangan takut untuk kita bisa menyusun program Bapak Ibu karena belum terlaksana. Ya. Nanti kalau udah dilaksanakan baru kita sisir lagi mana benar-benar program yang memang udah sangat layak untuk kita bisa jalankan ya. Nah, supaya lebih efektif penyusunan program ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ini harus berbasis pada visi, misi dan tujuan serta strategi branding yang sedang disiapkan Bapak Ibu ya. Sehingga public relation yang kita jalankan lewat event seperti ini, event khusus seperti ini insya Allah sangat akan membantu kita untuk bisa mencapai tujuan utama dari public relation kita kepada stakeholder utama kita di lembaga masing-masing insya Allah. Baik, demikian Bang Gun yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Kalaulah mungkin ada waktu untuk kita bisa diskusi atau tanya jawab singkat,
Mungkin saya kembalikan ke MC ya, Bapak Ibu ya. Kalaupun tidak, karena memang waktunya memang sangat terbatas, mudah-mudahan nanti pada malam ini ya, insya Allah kita bisa lanjut diskusi atau mudah-mudahan juga pada pertemuan-pertemuan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah berkahi dan jadikan detik dan menit yang kita ikuti dalam PMAM ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Kami mohon maaf, saya khususnya mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu dalam penyampaian materi ini. Semoga Allah mengampuni dan semoga saya juga bisa memperbaiki pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang Gun